nanti kalau saya uh, harus untuk ibu hamil mulai dalam minggu sudah saya lakukan supaya segera diketahui kalau ada sesuatu yang tidak sesuai dengan kesehatan yang dianjurkan. Okay. 2 kali, yang satunya 35 minggu ke atas. Ini sudah berapa minggu? Lalu bulan lalu saya sampaikan kalau protein positif tidak boleh melahirkan baby, ya, jadi harus langsung ke rumah sakit. Coba ini tadi yang saya lihat ada juga yang protein positif, jadi harus melahirkan di rumah sakit tanpa hanya mendadak juga karena kan hanya ibu carinya kalau saya datang kan dari rumah sakit berarti anggap itu pakai rujukan. Kalau misalnya tidak sempat belum ke puskesmas belum rujukan ternyata sudah proses melahirkan ya nggak usah nunggu aku kan mau ke puskesmas jadi aku orang terkait atau besok jangan ya jadi langsung ke rumah rujukan dulu. Itu ya jadi dari protein positif, kemudian tensi yang makin meningkat. Tensi yang makin meningkat, jadi misalnya bulan depannya bulan depan tensi juga itu juga memberikan panjenengan. Oke, jelas ya? Jadi itu protein, kemudian tensi yang tinggi. Kemarin kan sudah saya jelaskan kenapa harus ke rumah sakit. Ya, masih ingat ya? Supaya ibu-ibu tidak mengalami apa? Kejang. Gitu, karena di sana nanti ada suntikan anti kejang yang harus diberikan tadi. Oke, jadi karena itu efek sampingnya itu kan kejang, jadi harus diberikan suntikan yang hanya boleh diberikan oleh rumah sakit, kita tidak boleh memberikan itu, sehingga jadinya tidak boleh melahirkan kejang, melahirkannya harus di rumah sakit. Nanti bisa lahir normal. Itu siapa ya? Oh iya, itu yang kemarin bulan lalu datang, Mbak Novita ya, mana Mbak jenengan lahirnya? Nggak apa-apa, Bu, lahirnya normal. Tapi jenengan disuntik ya, disuntik dulu, disuntik itu suntikannya suntikan anti kejang, supaya jenengan tidak kejang. Nanti kalau waktu kejang, waktu apa itu biasanya menimbulkan kejang. Tapi bagi yang normal ya tidak apa-apa lahir di kejang. Ini kan saya bicarakan yang tensinya semakin meningkat atau yang apa ini tadi tensinya yang meningkat atau yang proteinnya ya. Ibu-ibu ini nanti panjenengan akan diberikan vitamin yang isinya ada multivitamin, ada tablet tambah darahnya, maksudnya ada tambah darahnya juga ada. Nah, bagi jenengan yang tensinya makin meningkat jangan khawatir, tablet tambah darah itu tidak meningkatkan tensi tapi meningkatkan HB. HB kalau tinggi ibu hamil bagus malahan. Karena apa? HB yang tinggi itu bisa mempercepat pembentukan darahnya. Jadi waktu
melahirkan itu darahnya kan biasanya mesti keluar darah atau hamil. Nah itu kalau minum tablet tambah darah hasilnya tinggi, itu perdarahannya cepat berhenti. Oleh karena itu kemarin jadi nanti kalau misalnya ada yang tensinya kemarin, jangan khawatir nanti nggak berani minum obat tablet tambah darah. Yang dari puskesmas diberikan itu diminum. Jangan takut nanti tablet tambah darah akan meningkatkan tensi. Bukan, tambah darah itu meningkatkan bukan meningkatkan tensi. Jadi kalau nanti tensinya ada yang 35 minggu ke atas itu kalau HP-nya minus itu segera dikejar. Ibu tahu mengejarnya bagaimana? Ada yang tahu? Perlu saya beritahu dong. Nah, jadi untuk mengejar HP itu dengan banyak makan protein, terus dicampuri dengan vitamin C. Vitamin C-nya jenengan nggak usah beli vitamin C, tablet. Vitamin C-nya vitamin C buah saja tidak apa-apa. Jadi buah ditambah protein akan lebih mengejar. Biasanya kalau diberikan 10 habis 10, berapa masih berani. Tapi kalau di bawah 10 sekarang itu masih bidan pikir-pikir apalagi habis di bawah 9. Itu biasanya bidan sudah ada. Soalnya kan beda dengan dulu. Kalau dulu itu karena kan pemeriksaan laboratorium seperti HB ini kan tidak terlalu difokuskan, sehingga seperti yang saya kerjakan HB rendah, saya cepat-cepat menuju rumah sakit seperti itu. Kalau sekarang tidak perlu dari itu ya, HB-nya contohnya kan rumah sakitnya dekat dong. Kalau dari sini ya dong. Dulu saya sering seperti itu karena ada beberapa yang memang tidak mau minum tambah darah, protein dewa tidak dikejar, sehingga dulu banyak sekali darah banyak yang ternyata harganya kalau misalnya dicek seperti sekarang, ternyata banyak yang harganya rendah, sehingga jadi perdarahan. Perdarahan itu jangan rumah sakit harus kalau harganya tidak boleh perjalanan waktu seperti dulu. Karena saya dulu masih sangat muda pun saya dari dulu jadi bidan saya sudah bisa nyetir sendiri. Karena apa? Dia kejar waktu itu tadi, jadi terpaksa kalau untuk diomalo aku mobil dhisik sampai dilone orang wah gue aku mobil dhisik dia nggak ngerti bahwa saya memikirkan ibuku di sini ya toh. Mau diomalo mobil biasanya dulu pernah saya dilone gitu. Nggak tahunya saya itu beli mobil untuk ibu yang di sini gitu. Jadi waktu dulu ada perjalanan langsung saya nyetir sampai ini sudah saya pasang, saya nyetir sambil lihat ibunya diri. Kalau sekarang tidak boleh seperti itu sangat berbahaya. Kalau dulu alhamdulillah saya tidak pernah mengalami yang seperti apa itu hamil sampai enggak tidak pernah, tapi karena dulu itu kan karena memang begitu cepat gitu saya jadi ngobot mewah barang tak tapi karena jaraknya juga dekat, teman-teman saya yang rupanya doloko sering terjadi seperti itu meninggal di jalan karena jauh kalau saya ke rumah sakit kan cuma 10 menit waktu itu. Jadi alhamdulillah saya tertolong oleh jarak yang dekat. Jadi kalau sekarang itu tidak boleh terjadi yang seperti itu. Kalau HP-nya turun harus segera dikejar.
dikejar dengan protein dan vitamin C. Ya, vitamin C boleh dari jeruk, dari apa yang asam-asam itu berarti vitamin C. Boleh. Selain itu, HB yang rendah ini juga karena saya menerangkan HB karena HB yang di sini juga ada beberapa yang rendah di bawah 11. Selain HB yang rendah itu juga mengganggu perkembangan dari otak terutama. Jadi ibu-ibu untuk pengembangan otak yang bagus pada bayi di dalam kandungan itu juga didukung oleh HB yang cukup. Ya, jadi selain perdarahan itu juga untuk HB untuk mencegah mencegah hambatan perkembangan bayi. Kalau ibu yang masih muda biasanya lebih berisiko ke keguguran kalau habisnya. Tapi kalau yang sudah di atas 4 bulan itu berisiko pada perkembangan. Dia kan ini ya kan lahirnya yang normal kok bayi anu bocah saiki orang cerdas apa ya. Nah, kalau bayi itu orang cerdas sih, coba lihat dulu waktu hamil habisnya bagaimana. Oleh karena itu ibu anak itu adalah harta dunia akhirat, jenengan harus menjaganya karena nanti kalau bayinya pintar, anaknya pintar, jenengan juga yang ambil untungnya, gitu ya.